Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ardi Wianto. Dalam kesempatan kali ini kita akan coba belajar tentang apa itu teori titik henti atau yang dikenal juga dengan breaking point theory. Apa sih sebenarnya ini teori titik henti? Fungsinya untuk apa? Kenapa perlu dihitung teori tersebut? Keberadaan teori ini adalah untuk memudahkan ketika ada penghitungan yang berkaitan dengan interaksi wilayah. Dari interaksi wilayah biasanya akan diadakan berbagai macam bentuk kegiatan pembangunan yang di antara kegiatan-kegiatan tersebut perlu ada perhitungan yang matang. Perhitungan-perhitungan itu biasanya mulai dari prediksi-prediksi di masa yang akan datang, apakah pembangunan tersebut atau diadakannya suatu fasilitas tersebut itu efektif atau tidak. Nah, dengan adanya teori titik henti ini dimaksudkan ketika dibangun sebuah fasilitas umum kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan ya antara wilayah satu dengan wilayah lain yang akan berdampak terhadap berkembangnya wilayah tersebut. Ya, dapat dicontohkan semisal ada dua wilayah yang saling berinteraksi, ya, dilalui dengan akses jalan yang pada saat itu belum ada fasilitas di antara dua wilayah ini. Sebagai contoh, wilayah A ya ke wilayah B. Ada hubungan atau interaksi antara wilayah A dengan wilayah B. Kemudian karena ada interaksi wilayah, biasanya di situ akan ada arus lalu lintas kendaraan. Tak lain, kendaraan itu lewat adalah karena adanya interaksi. Dan tak lain, kendaraan itu lewat adalah karena adanya kepentingan sosial manusia atau penduduk yang berada di wilayah A maupun wilayah B. Ya. Karena ada kendaraan yang lewat, maka akan dibutuhkan stasiun pengisian bahan bakar minyak. Nah, di manakah posisi yang paling tepat stasiun pengisian bahan bakar minyak tersebut jika dibangun sehingga bisa membantu perkembangan antara dua wilayah tersebut? Maka dalam hal ini bisa dihitung pada teori titik henti. Begitu pula ketika ada tuntutan untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan. Semisal ada dua wilayah yang sedang berkembang, kemudian ingin membangun sebuah sarana pendidikan yang bagus, semisal ada sekolah-sekolah ya yang kiranya bisa mengakomodir di antara dua wilayah tersebut, mungkin bisa juga dihitung dengan teori ini. Kemudian lagi berkaitan dengan bidang ekonomi, semisal sebuah perusahaan yang ingin dibangun dengan menggunakan tenaga kerjanya ketika nanti perusahaan sudah berjalan itu dari wilayah tersebut yang saling berdekatan, maka dapat dihitung pula kemungkinan ya yang posisi yang paling efektif agar ketika perusahaan sudah berjalan tenaga kerjanya kemudian pemasarannya itu akan dipermudah karena adanya akses yang lancar dan akses yang tepat. Dapat pula dihitung dengan menggunakan teori titik henti ini. Ya, jadi itu ya ada berbagai macam manfaat dari teori titik henti ini. Nah, oleh karena itu ketika teori ini diterapkan ya harapannya bisa menjadi
penghitungan-penghitungan yang tepat. Dan bagi kawan-kawan semuanya pastinya harus tahu, apalagi orang yang berkecimpung atau bekerja ya di bidang perencanaan pembangunan, kemudian mungkin para kontraktor-kontraktor yang dia bekerja di bidang apapun ya yang kaitannya dengan pembangunan fasilitas umum. Ya, jadi seperti itu ya. Oleh karena itu, mari kita memulai belajar bagaimana cara menghitung teori titik henti. Ya, mari kita mulai. Penghitungan teori titik henti ini sebenarnya dihitung berdasarkan jumlah penduduk di antara dua wilayah dan jarak yang ada di antara dua wilayah tersebut. Ya. Jadi semisal ada contoh ya, ada suatu tempat memiliki jumlah penduduk 100.000. Ya. Katakanlah tempat A. Tempat A memiliki jumlah penduduk 100.000. Kemudian tempat satunya yaitu tempat B ya, memiliki jumlah penduduk 25.000. Ya. Kemudian jarak. Nah, jarak di antara kedua wilayah dia 10 km. Maka jika akan dibangun sebuah stasiun ya, pengisian bahan bakar minyak, kira-kira berada di posisi mana? Maka bisa kita hitung dengan menggunakan breaking point teori atau teori titik henti, yaitu dengan cara rumus breaking teori itu ya, jarak dibagi dengan satu ini konstanta, kemudian ditambah dengan akar dari pembagian antara jumlah penduduk yang tinggi, jadi di wilayah A ya itu 100.000 dibagi dengan jumlah penduduk rendah di wilayah B tadi 25.000 ya. Maka bisa kita hitung ya, tadi jaraknya adalah 10 km ya, kemudian dibagi dengan satu konstanta ditambah dengan akar dari 100.000 dibagi dengan 25.000 yaitu 4. Berarti akar dari 4 sama dengan 2. Oleh karena itu dapat kita bacakan kembali ya, akan ketemu 10 km dibagi dengan 1 ditambah 2. Disederhanakan lagi yaitu 10 km dibagi 3. Ya, 10 km dibagi 3 akan ketemu 3,33 km. Nah, jadi jarak 3,33 km ini ya dari titik A atau titik B ya, jarak tersebut akan dihitung dari titik yang memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu B. Tadi di titik A itu ada 100.000, di titik B ada 25.000 penduduk ya. Sehingga apabila dibangun ya stasiun pengisian bahan bakar minyak, yang paling tepat itu berada di ya 3,33 km berdekatan dengan titik atau wilayah yang memiliki jumlah penduduk kecil yaitu 25.000 yaitu titik B. Nah, disitulah akan lebih tepat ya dibangunnya suatu stasiun pengisian bahan bakar minyak. Sehingga diharapkan ketika sudah dihitung seperti itu ya, karena kekuatan interaksi ya, penduduk yang banyak di wilayah A itu memiliki potensi interaksi yang sangat tinggi ya, sehingga dia kemungkinan bisa memiliki kepentingan yang lebih jauh. Sedangkan penduduk yang sedikit di titik B atau wilayah B
ya dengan jumlah 25.000 ya, itu akan lebih sedikit memiliki kepentingan. Sehingga kekuatan interaksinya rendah, dan ketika ada sarana yang mendekat dengan mereka diharapkan semuanya seimbang, dan sarana itu diharapkan bisa memenuhi semua kebutuhan ya dari kedua wilayah tersebut untuk berinteraksi. Ya. Terima kasih. Jadi seperti itu untuk ulasan teori titik henti ya. Silahkan jika ada suatu rencana ya agar diperhitungkan untuk menggunakan teori titik henti ya. Walaupun mungkin untuk keadaan saat ini sudah mulai kurang relatif karena adanya kepentingan atau adanya suatu keinginan yang lebih, biasanya akan bisa lebih menempuh jarak sejauh apapun. Kalau namanya perlu pasti akan lebih dipertimbangkan. Cuma kaitannya dengan permainan peluang atau penghitungan peluang ya, teori titik henti ini akan lebih tepat dan akan lebih membantu untuk memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang, agar dalam membangun sesuatu ya, membangun suatu wilayah bisa tepat dan bisa berdaya guna serta bernilai guna. Terima kasih dari saya pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.